Pemirsa, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan untuk mengantisipasi terjadinya peningkatan kepadatan kendaraan mudik dan wisatawan. Dari hasil pantauan pihak Korlantas Polri di hari kedua Lebaran kemarin, masih ditemukan sejumlah warga yang melakukan mudik Lebaran. Sementara pada sore harinya terjadi peningkatan arus bagi masyarakat yang sudah kembali ke Jakarta. Sementara itu libur Lebaran dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata ke sejumlah tujuan wisata. Pihak Korlantas Polri menyampaikan jika terjadi peningkatan arus lalu lintas, baik arus mudik, arus balik, maupun lalu lintas di sekitar area wisata, maka akan diberlakukan rekayasa lalu lintas di beberapa titik. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi kepadatan arus lalu lintas di hari ketiga Lebaran, kita terhubung bersama rekan-rekan kami jurnalis Metro TV, ada Satrio Adi di kawasan Ciawi Bogor, Jawa Barat, dan Agus Suci di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kita ke Satrio. Satrio, bagaimana kondisi lalu lintas di kawasan Ciawi saat ini? Ini juga adalah lokasi perlintasan mudik atau balik dan juga wisata. Seperti apa penanganan kepadatan di sana, Satrio? Leo, di hari ketiga Lebaran ini kawasan Puncak, Bogor, dan Ciawi terus dipadati oleh para pengunjung dan juga sebagian besar juga pemudik yang melintasi kawasan ini. Karena memang kawasan ini menjadi salah satu titik wisata sekaligus jalur bagi para pemudik yang melakukan perjalanan. Bahkan kemacetan di Jalan Raya Puncak sempat terjadi hingga 10 km lebih. Akibatnya polisi memberlakukan berbagai sistem rekayasa arus lalu lintas untuk mengurai kepadatan pada hari ini. Seperti memberlakukan kebijakan ganjil genap, kemudian memberlakukan kontraflow di Tol Jagorawi kilometer 44 hingga kilometer 46, serta memberlakukan sistem one way. Adapun untuk kontraflow yang diberlakukan di Tol Jagorawi arah Puncak di kilometer 44 hingga kilometer 46 ini sudah diberhentikan sejak pukul 11.35 waktu Indonesia Barat tadi. Dan one way saat ini diberlakukan ke arah Jakarta, sehingga para pengunjung dan wisatawan yang hendak melakukan perjalanan untuk berwisata di kawasan Puncak saat ini memadati jalur-jalur alternatif khususnya di Ciawi ini untuk menuju ke kawasan Puncak, karena sistem one way ke arah Jakarta diperkirakan akan berlangsung hingga pukul 18 sore nanti. Dan tadi Kasat Lantas Polres Bogor menyebut pagi tadi ada sekitar 25.000 lebih kendaraan yang memasuki kawasan Puncak, dan tentu jumlah ini akan terus meningkat mengingat hingga sore hari ini para pemudik atau wisatawan yang mayoritas merupakan plat nomor asal Jakarta terus memasuki kawasan Puncak melalui simpang Ciawi karena one way ke arah Jakarta sedang berlangsung. Dan apakah nanti ketika one way sudah di stop, akankah one way ke arah Puncak kembali diberlakukan, atau kepolisian memberlakukan sistem dua arah? Nantinya rekayasa arus lalu lintas ini bersifat situasional dan juga tentatif melihat kondisi dan situasi. Itu secara demikian, Leo. Baik, dari Satrio Adi di Simpang Ciawi, Bogor, Jawa Barat, yang juga adalah tempat wisata, kita beralih ke kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Ada Agus Suci di sana. Agus, seperti apa kondisi atau situasi tempat wisata Malioboro, tempat Anda berada? Apakah memang juga masih padat atau seperti apa, Agus? Baik, Leonard, di dekat kita melaporkan saat ini, saya berada di tengah destinasi wisata Malioboro, di mana sejak siang tadi jumlah wisatawan mengalami peningkatan cukup tajam. Sejak siang kondisi cuaca masih cerah dan sekarang diguyur hujan dan gerimis ini, antusias dari wisatawan sendiri tidak berkurang. Mereka berbondong-bondong, semakin sore, semakin petang ini mengalami peningkatan. Dan kepadatan sendiri tidak hanya terlihat di wilayah pedestrian juga, tapi arus kendaraan juga yang masuk ke kawasan Malioboro mengalami kepadatan juga kemacetan. Oleh karena itu, dari pemerintah Kota Yogyakarta dan di Lantas Polda DIY telah melakukan rekayasa lalu lintas, di mana kendaraan yang memasuki Malioboro dari arah Pedosono
tidak bisa atau dilarang masuk Malioboro. Mereka akan diarahkan menuju ke Jalan Stasiun Tugu untuk memutar arah lebih jauh menuju Jalan Mataram, baru nanti bisa masukin kawasan Malioboro ini. Dan di pedestrian Malioboro sendiri, wisatawan yang mengunjungi ikon kota Jakarta ini adalah para pemudik dan juga warga dari luar kota yang mereka sengaja datang ke kota Yogyakarta ini untuk memanfaatkan liburan Idul Fitri ini. Mereka datang dari Jakarta, Jawa Barat, di Bandung, Sumedang, selanjutnya juga dari Jawa Tengah, serta Jawa Timur. Mereka tertarik untuk menikmati liburan di kota Yogyakarta ini karena di sini banyak alternatif wisata. Selain Malioboro ini juga banyak tempat, dan di sini juga masyarakat disuguhkan dengan aneka kerajinan, juga produk khas kota Yogyakarta yang dijual dengan harga yang familiar. Dan di sini masyarakat juga bisa beli oleh-oleh tidak jauh dari Malioboro, sehingga masyarakat pengunjung ke Malioboro ini benar-benar dimanjakan. Demikian, Leonard. Baik, kita tentunya akan menantikan laporan terkait tempat-tempat wisata. Agus Suci melaporkan langsung dari kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta, dan sebelumnya Satrio Adi melaporkan langsung dari Simpang Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.